surprise kejutan, makanya nanti semuanya follow terus di Instagram view sama aku kan. Oke, rencana tayangnya nanti Desember. Udah syuting belum sih? Kalau syuting kita belum, tapi kita sudah ready. Pokoknya ceritanya insya Allah bakalan bikin baper, bikin susunan story-nya ya. Insya Allah ceritanya bikin baper. Jadi udah nggak punya pacar, jadi baper. Yang punya apa lagi? Yang pacarnya agak-agak drama dikit juga apa lagi ya? Kalau ini kan belum syuting ya. Kalau buat Pak Oswin, rencananya syuting bakalan berapa hari dan lokasinya di mana aja? Syutingnya ya sama break-break mungkin sebulan ya, Mas Ade ya. Oh sebulan ya? Sebulan. Berapa episode sebulan tuh? 8 episode. Kalau lokasi ya mungkin kita pasti akan di Jabodetabek ya. Karena kan juga ceritanya juga memang di Jabodetabek ya di situ. Oke, jadi yang banyak di Jabodetabek. Kan Ya. kalau tadi sama sekali nih. Jadi tergantung sutradara nih. Mungkin Bali atau mana kali tadi dia minta ya. Bali ya, amin, mudah-mudahan ya bisa jalan-jalan ya. Tapi buat Mas Ade sendiri, ya, ini kan sebuah series temanya kalau misalnya tadi dibaca sinopsisnya akan ada tema-tema psikologi ya. Susah nggak sih nanti directnya kebayangnya gimana sih? Pasti sih, karena kita juga punya riset dan kalau bisa didampingi sama psikolog pihak karena kita juga itu kan tentang mental, tentang kepribadian ini kan nggak bisa sembarangan ya. Betul. Ada khususnya, sebab-sebabnya itu pun juga ya lumayan itu juga memasukkan ke pemainnya juga kita harus hati-hati dengan sesuatu pakar juga. Nah itu dia tuh yang mau ditanyain. Ini kan 8 episode ya, syuting sekitar 1 bulan nih. Otomatis ketika ada case yang memang dapat perannya kepribadian ganda nih, dia kan mesti menyelam ke situ tuh. Maka tadi pendampingannya bakal sejauh apa ya? Soalnya kalau misalnya gue ngeliat di YouTube di luar negeri gitu ya, mereka tuh pada bilang gini, masuk ke karakter itu memang sulit, tapi keluar itu lebih sulit, kayak gitu. Ya betul. Sejauh ini sih kita masih batas diskusi kayak beberapa kali sama teman juga dan para ini juga bagaimana bisa jadi peran itu tanpa terlibat nanti keluar setelah itu juga ke bawah gitu. Jadi memang harus ada batasan-batasan yang bisa dibatasi juga untuk para pemain sendiri. Oke, siap. Jadi udah all set nih ya Pak Produser ya. Semuanya all set ya. Percayakan kepada Unlimited Rap lah pokoknya. Oke, buat Pak Oswin lagi nih. Apa harapan tim Unlimited terhadap respon penonton, terutama generasi muda yang kayaknya sih kalau bisa lihat sinopsisnya, lihat case-case-nya, yang nonton bakalan banyak Gen Z nih. Pasti kayaknya. Dan kenapa juga ada yang nonton nih Bang Alan? Iya. Sebelumnya saya minta izin dulu nih mau nyapa teman-teman ya, teman-teman media, teman-teman fansnya Aku Tak Benci Hujan. Bisa lihat tuh ada Kia sama teman-temannya. Ini yang selama ini udah mendukung seri-serisnya Unlimited, terima kasih yang udah datang di hari biasa jam-jam segini kan di tengah kesibukannya. Terima kasih buat yang nonton online juga. Terima kasih udah bergabung. Jadi saya cerita dikit ya, karena kan Aku Tak Benci Hujan ini kan memang salah satu website yang cukup besar. Jadi pasti juga kita punya challenge, punya tanggung jawab besar untuk memvisualisasikan ini menjadi suatu tontonan. Nah memang ceritanya ya dari judulnya sama mungkin teman-teman juga udah tahu memang sedih. Jadi gimana seorang anak tujuannya cuma satu, untuk mencari kasih sayang ibunya kan. Walaupun dia sebenarnya di hidupnya tidak diperlakukan dengan baik sama ibunya gitu ya. Jadi harapannya yang pertama pasti menjadi tontonan yang menarik, edukatif buat teman-teman semua, terus juga buat pembaca webtoonnya dan novelnya bisa terpuaskan lah melihat visualisasinya. Semoga Kak Eri juga nih yang penulisnya, penulis webtoonnya bisa puas lah sama hasilnya, nggak bisa hadir karena kan beliau domisilinya di London sekarang. Wah, ya, lagi research mungkin. Nah, kedua juga sebenarnya harapannya ini kan hubungan antara Mas Karang dengan orang tuanya. Mungkin banyak juga yang ada kejadian mungkin tidak se ekstrim ini, tapi mudah-mudahan hal itu juga bisa dipetik, bisa menjadi manfaat buat kehidupan kita. Oke, amin. Thank you semuanya.
Kalau dari tim View sendiri nih, Bang Roni ini gimana nih? Kira-kira prediksinya ini series bakalan gimana nih? Prediksi. Tapi kalau dilihat dari hype-nya sih, ini kan memang dari seperti Mas Oswin bilang Wattpad dari ya. Wattpad yang novel yang gede banget dari Betul. si Uji Hati ini. Saya itu melihat dari sosmednya itu ramai banget, bahkan dia tuh punya account sendiri ya karena itu. Jadi fansnya itu nggak cuma sebatas fans, udah jadi kayak support system yang haram. Itu seru banget, jadi support bener-bener fansnya itu bener-bener dibilang loyal sekali. Jadi kita punya harapan besar pada series ini dan berharap penuh pada bapak produser dan bapak sutradara, insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini jadi series yang bisa memuaskan banyak orang. Dan mudah-mudahan dari teman-teman fans sendiri, terutama fansnya Aku Tahu Tujuh Hujan, semoga line up cast yang nanti akan kita umumkan, semoga ini akan jadi kejutan yang menggembirakan untuk semuanya. Amin, amin. Kalau gitu terima kasih banyak, Bang Terima Roni. kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, Mas Ade, Pak Oswin, terima kasih. Oh iya, silakan, foto dulu dong, bertiga dong, foto dong, harus dong. Foto siapa nih? Ini, yang foto boleh ke tengah. Kita. Oke. Oke, thank you ya. Terima kasih banyak. Dan abis ini kita bakalan melakukan cash reveal. Tapi sebelumnya udah siap belum? Selain Jeff siapa lagi? Gak tahu sama sekali. Coba? Iya mungkin ya. Siapa lagi? Aisyah? Mungkin ya mungkin. Ya udah daripada bertanya-tanya langsung aja kali ya. Sebentar lagi kita akan memanggil 9 pemeran utama. Ya satunya kan udah ya Jeff ya. Sekaligus pemeran utamanya juga akan menggunakan tutup kepala. Kita panggil satu persatu atau naik dulu nih semua biar kita umumin nih. Sengaja kali ya. Tapi yang pertama udah pasti dong Jeff dulu nih. Silakan. Asik. Silakan duduk di mana aja bebas. Bebas. Kita panggil dulu kali semuanya ya. Biarkan aja masih pakai penutup kepala. Kita akan review satu persatu. Ada yang tahu nggak nih? Wah harus siap semua kameranya nih. Oke. Misterius banget nih. Bebas, di mana aja bebas. Siapa nih kira-kira nih? Siapa? Hari, siapa Hari? Hari-hari dikubur dong, gimana sih? Silakan. Nah ini siapa nih? Halo. Wah. Bebas di mana aja. Kalau pakai masker kacamata itu beda ya semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, masih 2 lagi. 9, 1 lagi. Satu lagi ya? Oh udah? Oke. Ini dia semua cast dari Aku Tak Membenci Hujan. Ada yang tahu nggak? Yang tahu angkat tangan dikasih hadiah sama View. Kira-kira siapa? Lu berdua tahu pasti orang dalam. Oke. Siapa namanya? Naila. Naila udah tahu yang mana? Yang paling ujung siapa?
Coba dibuka, bener nggak sih? Coba dibuka, iya. Ada lagi? Kamu buka. Ya, oke. Siapa? Namanya siapa? Ica. Ica, tahu yang mana Ica? Yang ketiga dari kiri. Yang pakai kaos aku tak membenci hujan. Ya. Siapa coba? Jessica Tamara. Coba buka, bener nggak sih? Oke lah, langsung aja. Ini dia Gabriel Prince sebagai Genta. Ada Ryan Winter sebagai Orion. Asik. Lorenzo Gibbs sebagai Luca. Asik. Jessica Tamara udah jadi Gladys. Ada Femila Sinukaban jadi Ray. Nah, ada juga Foni Felicia sebagai Talia. Ada Kak Mona Ratuliu sebagai Andira alias ibunya Karang. Ada Farel Akbar jadi Biru, adanya Karang. Banyak ya orang keluarganya ya. Dan juga kita punya Aisyah Akila sebagai Launa. Mana ya? Ya, ada kayaknya. Oke. Kita panggil lagi kali ya. Ini dia Aisyah Akila sebagai Launa. Ya, masih ditutup-tutup. Udah kita umumin. Ya, salah lah. Oke, ini adalah semua case-nya dari Aku Tak Membenci Hujan. Bingung gua mau berdiri di mana, case-nya banyak banget. Ujung aja deh. Oke. Jadi sekarang ini proses yang dilalui adalah proses reading ya, belum syuting ya. Jadinya mau tukar. Mama nggak apa-apa. Oke, jadi sekarang prosesnya baru proses reading ya, semuanya belum ada yang syuting kan? Gimana readingnya, aman semua? Aman ya? Amin. Oke, mungkin dari ujung dulu kali ya, ceritain di sini jadi apa dan karakternya gimana. Terus berlanjut sampai selesai. Iya. Halo semuanya. Pada kurang semangat ya. Halo. Aku Gabriel Prince, aku berperan sebagai Genta di drama Aku Tak Membenci Hujan. Genta ini sosok pria yang memiliki personality yang lumayan cool. Dia populer juga di sekolah dan bisa dibilang dia adalah rivalnya Karang. Gitu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Lanjut. Halo semuanya. Aku Anzi, aku berperan sebagai Talia. Jadi Talia ini, aku ini satu geng sama Launa, Gita, Laura CS, sekarang CS. Dan Talia ini anaknya sebenarnya baik ya, cuma di satu sisi dia ini sedikit lebih statement, lebih humble, dan tapi tetap ramah sih, the bestie ya. Oke, next. Halo semuanya, nama aku Jessica Tamara. Di sini aku berperan sebagai Gladys. Gladys itu sama berteman dengan Launa dan Talia juga. Terus dia wanita yang ceria, terus bucin dan dan agak jahil gitu. Oke, bucin dan agak jahil ya. Ya, siap. Terus? Hai semua, nama aku Enzo dan aku berperan sebagai Luka. Luka ini juga di gengnya Karang dan Marian lain. Di gengnya itu dia role-nya sebagai, bisa dibilang sebagai dia yang paling energetik
dan kocak lah orangnya. Dan satu lagi dia bucin sama Gladys. Oh, sayang. Lanjut. Halo semuanya, nama aku Ryan Winter, berperan sebagai Rion Sanggara. Jadi orang ini satu game dengan Sarah dan juga Lupa, dan juga sebagai anak basket di sekolah. Oke, biasa ya, yang populer cowok basket pasti ya. Next. Halo semuanya, aku Aisyah Akila. Di sini aku berperan sebagai Launa. Launa itu anak yang ceria, pecicilan, extrovert, dan nanti dia akan berperan penting dalam hidup kalian. Silakan, Jeff. Halo semuanya, selamat sore. Aku Jeff, di sini berperan sebagai Karang. Karang itu complicated sih sebenarnya sih. Cuman kita bikin simpel aja lah. Karang itu pelor, bisa tidur di mana aja, terutama di kelas. Terus juga pinter, kalem, nggak terlalu banyak bicara. Paling dia paling sering bicara sama teman-teman dekatnya lah. Yang paling dia sayang, paling dekat sama Karang. Terus apa lagi ya? Pinter, kalem, dan mungkin yang paling penting Karang itu keinginannya cuma satu, ingin mendapatkan kasih sayang dari ibunya, Mira. Waduh, berat tuh ya. Kelihatan bakalan kayaknya bakalan kompleks tuh ya. Oke, next. Halo semuanya, aku Farlatan. Aku di sini sebagai Biru, dan Biru ini adiknya Mas Kara. Oke. Dan aku di sini Biru, karakternya dia itu baik, penyayang gitu, sayang banget sama abangnya itu Mas Karang, dan juga sayang banget sama keluarganya, Mama Andira dan juga Papa Yun dan Papa Pramana juga. Dan di sini Biru ini tuh anaknya annoying, ya, dia ganggu banget dan juga extrovert juga. Oke, thank you. Next. Halo semuanya, aku Femila Sinukaban. Di sini aku perannya sebagai Rain. Karakter aku di sini cewek yang merasa paling populer di sekolah, dan dia yang akan mengejar-ngejar Karang dan urus kehidupan antara Karang dan Launa. Oke, ada ketiga yang menyebalkan ya. Terakhir, Mama. Selamat siang semuanya. Saya Mona Ratuliu. Peran saya di drama ini, saya sebagai Mama Andira, mamanya Karang, sama complicatednya sama anaknya, sama ribetnya sama anaknya. Saya di sini adalah seorang ibu yang bukan cuma galak tapi juga abusive, punya banyak luka ya di masa lalunya. Jadi kepribadiannya tuh yang nyebelin lah pokoknya ya. Nyebelin lah, iya. Oke, semoga nggak benci-benci amat nanti ya. Buat tadi nyambung jawaban dari Jeff, kan katanya ini akan jadi sebuah karakter yang cukup complicated ya, karena di sini diceritain dia punya kepribadian ganda, ada masalah sama ibunya juga. Nanti kira-kira bakalan susah nggak sih buat masuk ke karakternya Jeff itu? Jeff ke Karang gitu. Iya, itu maksudnya. Pasti ada tantangannya sih, pasti ada challenge-nya sendiri sih setiap karakter. Bagaimana juga cukup berbeda setiap karakternya gitu kan. Perbedaannya juga cukup signifikan. Berat sih juga berat ya berat, cuma nggak mau diberat-beratin ya, kita enjoy aja lah gitu. Maksudnya ya dicoba semaksimal mungkin, semasuk mungkin ke dalam karakter. Setelah itu let it flow. Tapi pernah nggak sih di masa-masa akhir-akhir ini ngalamin sebuah hal yang di hati dan pikiran tuh complicated banget? Namanya hidup pasti ada aja lah ya. Pasti ada ya? Pasti ada aja sih. Oke, jadi bakal ada masukin pengalaman pribadi juga ke karakter si Karang ini ya? Iya. Oke, siap. Tadi nyambung jawaban Aisyah juga, dia bilang kan dia adalah seorang yang introvert. Extrovert maksudnya. Cuman kan kayaknya kalau misalnya dilihat dari ceritanya tadi masing-masing nih, kayaknya bakalan relate banget sama anak-anak sekarang kan, yang banyak ngerasa
anxious lah, anxiety lah, rasa banyak masalah di hidupnya gitu. Gimana sih nanti seorang Aisyah melihat itu nanti? Jadi Launa. Sebenarnya Launa ya tipikal ekstrovert pecicilan yang happy family aja gitu kan. Lalu nanti perlahan dia akan ikutan nyemplung dalam kehidupan Karang. Makanya tadi aku sempat naruh juga kalau Launa itu bakal jadi ya berperan penting lah dalam hidup Karang. Oke, coba fix Karang gitu ya. Menurut aku di sini Launa itu tidak mencoba untuk fix Karang, tapi menurut aku Launa itu she just wants to sit in the dark with him. Oh, wow. If you like her, that's it. Oke. Nggak coba untuk memperbaiki, tapi lebih coba untuk memahami ya berarti ya. Dia pengen menjadi teman Karang di masa-masa gelapnya Karang itu. Wah, menarik. Kalau Kamona sendiri, ini kan in real life beneran seorang ibu ya. Pasti kan berinteraksi walaupun mungkin anaknya Kamona belum seusia Karang sekarang, belum seusia Jeff gitu ya. Nanti bakalan banyak nggak sih dari kehidupan pribadi yang akan diterapin buat jadi karakter Mama Andira? Nggak ada kayaknya. Nggak ada? Kenapa? Sekarang aman-aman aja, happy-happy aja Ini semuanya. berkebalikan banget karakternya. Aku tuh cenderung nggak bisa marah sebenarnya orangnya ke siapapun termasuk anakku. Oke. Tegas bisa sih, maksudnya kalau misalnya lagi mesti disiplin gitu ya, aku nggak bisa dinego sih, tapi nggak marah juga gitu. Aku hampir nggak pernah marah. Nah sementara di sini semua perannya tuh kayaknya dari episode 1 sampai akhir marah terus. Cuma, nah aku pikir aku akan susah masuk ke karakternya, tapi ternyata Andira ini kayak hantu ya yang menggentayangi hidupku ya kayaknya. Jadi setelah kita reading waktu itu, aku pulangnya kayak orang depresi rasanya. Dia kayak masuk gitu loh ke, kayaknya Jeff juga ngerasain hal yang mirip-mirip sama aku deh. Berat banget sih. Ceritanya bagus banget, saking bagusnya tuh kita tuh sebenarnya gampang banget masuk ke karakter yang ada di drama ini gitu. Bisa banget dengan mudahnya hanya dengan membaca skenario, dengan mudahnya bisa merasakan apa yang karakter yang kita peranin rasain gitu. Kayak misalnya walaupun nyebelin banget si Andira ini, aku ngerti sih, aku paham banget kenapa dia kayak gitu. Tapi saking memang Andira tuh kan dia depresi juga, terus dia juga yang ngerasa lonely, terus juga emosional gitu. Jadi sampai rumah waktu itu aku capek banget, pusing, terus nggak banyak ngomong, sampai orang rumah nanya kenapa Bun gitu. Terus kayaknya semakin malam waktu itu aku kayak semakin larut dalam rasa hampa dan sedihnya Andira. Akhirnya waktu itu aku mutusin tidur aja deh, capek banget. Makanya doakan saya selamat sampai akhir episode ya. Amin. Ini baru reading aja udah. Nah itu dia. Tapi Kamona kan udah dari dulu banget nih ya di industri entertainment di Indonesia. Kayaknya nggak terlalu banyak ya cerita-cerita yang psikologis banget kayak gini. Bener, ini tuh bener-bener drama psikologis banget. Sampai jangankan nonton nantinya ya, baca skenarionya aja tuh udah mengajak-ngajak jiwa banget sih. Jadi aku udah memerani banyak peran lah ya. Banyak peran yang lumayan berat juga, pernah jadi orang gila 3 kali, pernah jadi double personality. Tapi menurut aku Andira nih cukup, menurut aku sangat berat sih buat aku, karena saking bagusnya ceritanya kita tuh sampai ngerasa terombang-ambing lah dengan karakter yang masuk di kita gitu. Wah gila nih. Patut tunggu ya hasilnya kayak gimana. Readingnya aja udah ada impactnya, apalagi syutingnya, apalagi yang nonton nanti. Tapi mungkin buat yang lain bisa cerita juga kali ya. Ini ada Gabriel ini kan sebagai Genta. Kesulitannya masuk ke karakter Genta tuh apa sih? Nanti masing-masing juga ya kita lihat kesulitannya masing-masing. Kesulitan masuk ke karakter Genta ya pasti ada banyak sih, terutama karena ini juga baru pertama kali aku merangi seorang antagonis. Antagonis kan. Jadi pasti udah ada challenge-nya sendiri. Cuman setelah aku baca sinopsis bukunya dan aku juga sering tanya sama writernya juga soal background karakternya si Genta dan kenapa sih ini sebenarnya, kenapa sih dia kesannya kayak benci banget gitu sama Sarah.
setelah aku dapetin informasi itu dan aku research sendiri, jadi lebih apa ya, easier to get into character. Oke, siap. Sebenarnya susah di awal, tapi setelah mengerti lebih mudah masuknya ya. Betul. Oke. Kalau Fonzi sendiri, susah nggak sih meranin Talia? Kalau aku sendiri sebenarnya setelah aku belajar dan baca sama proses coding, aku merasa sebenarnya karakter Talia ini sedikit berbalik sama karakter Fonzi. Oh. Lebih cheerful, lebih banyak ngomong dan fun. Cuman si Talia ini dia lebih anaknya saksa, tegas, statement gitu. Jadi aku harus menjaga karakter supaya aku nggak hilang gitu. Oh, nggak hilang diri sendirinya ya. Silakan. Kalau aku itu mungkin yang susah itu karena di dunia nyatanya itu aku nggak yang terlalu ceria dan manja itu kak. Aku manja tapi harus sama seseorang gitu loh. Kalau di sini tuh agak kayak gitu. Manja banget, bucin banget. Ceria banget dan harus membangun suasana juga sih kak. Oke, kesukaannya itu ya. Oke. Gimana? Kalau aku kan si Luka ini dia mood booster di game juga, jadi dia harus selalu energetic. Badutnya lah yang kocak-kocaknya lah dia ini. Kalau aku tuh, aku lebih kalem sebenarnya. Kecuali emang sama orang-orang yang aku udah deket kan, sama gue aku juga. Ini sebenarnya nggak beda-beda jauh banget sama karakter aku, cuman lebih di enhance gitu loh. Oke. Ya, paling bucinnya juga kadang agak keterlaluan sih. Emang in real life gak bucin sama sekali? Basically cowok mah bucin bro, kalau udah sayang mah. Bedanya. Kalau Gani dia bucinnya in public, dia ngeliatin semuanya, dia kalau dia bucin. Oh, lebih private. Private ya. Oke. Nice. Silakan. Kalau untuk meraih Orion kesulitannya ada, cuma nggak terlalu banyak karena Orion ini sih. Sombong ya gue lihat nih. Ada tapi nggak terlalu banyak nih. Karena sifat Orion ini nggak terlalu berbanding jauh dengan sifat asli. Oke. Sifat asli itu maksudnya. Apa ya, paling yang susah itu karena dia ngeluarin effort lebih buat ngejar Talia. Oh. Karena di sini dia suka dengan Talia. Tapi nggak spoiler kan ini? Hah? Aduh, gawat nih. Enggak, aman. Tapi biasanya kalau ngejar cewek soalnya nggak pernah effort lebih ya? Pernah sih, cuma nggak terlalu sering. Gila. Lu ngerasa ganteng banget atau gimana? Tapi itu bang. Iya ya, ganteng sih ya kan. Oke, silakan Aisyah. Kalau aku sih, aku kan sebenarnya ambivert gitu ya kak. Aku bisa introvert, bisa in between lah ya. Ya, in between gitu. Kalau Launa tuh tipikal yang emang benar-benar ekstrovert gitu sih. Jadi aku harus pelajari bagaimana cara agar aku bisa jauh lebih ekstrovert lagi dari biasanya gitu sih. Terus belum lagi bagaimana cara aku bisa menangani karakter. Gitu sih. Ini berat ya? Iya. Tapi asik banget sih, seru banget jadi Launa itu. Oke, siap. Karang gimana? Tantangan jadi Karang sebenarnya emang cukup berat sih, apalagi punya kepribadian ganda dan emang bener-bener berwarna banget sih kepribadian gandanya. Harus observasi, harus cari tahu soal kepribadian ganda, terus juga gimana ya? Karang tuh pas baca skenario-nya aja tuh gue sempet nangis sih. Nangis juga karena pressure dapat giliran nangis gitu. Iya. Wow. Terus juga selain kepribadian ganda ini, karakter punya pressure dari keluarga, terutama dari mama gitu. Dengan mamanya yang cukup kasar, abusive kepada Karang, mau walaupun fisikal ataupun perkataan juga kasar gitu kepada Karang. Tapi Karangnya tetap menerima nyokap
apa adanya dan tetap mau sayang sama nyokap sampai nyokap tuh di titik nyokap tuh nerima Karan. Itu kemauannya Karan gitu. Oke. Ya dibilang berat sih berat, cuman ya kita coba. Coba ya, kita coba ya. Nanti usul the best lah pokoknya ya. Harus bisa. Siap. Biru. Halo. Susahnya gimana nih? Tantangan jadi biru di sini sih biru kan ya perannya dia itu juga sebagai anak bontot ya. Anak bontot, dia sayang banget sama keluarganya. Saya juga sama mamanya ya, walaupun mamanya begitu kan. Sama abang sendiri. Dan di sini tantangan jadi biru juga adalah di mana aku harus bisa nih mendapatkan momen di mana kalau misalkan Mas Karang lagi dimarahin sama mama, aku harus ada untuk Mas Karang gitu. Aku harus selalu ada di sana gitu. Karena biru sendiri juga tahu kalau misalkan Mas Karang itu punya kepribadian yang ganda gitu. Jadi suatu saat momen ada di mana biru sedih banget gitu melihat Mas Karang berubah. Jadi kayak ya biru itu harus menerima kalau misalkan aku punya abang seperti ini gitu. Jadi harus sayang banget sama Mas Karang. Oke, siap. Oke. Tantangannya di mana? Kesulitannya di mana nih? Masuk karakternya? Kebetulan aku sendiri belum pernah main peran antagonis, yang pertama kalinya. Kesulitannya sih lebih di Randy itu sosok yang populer di sekolah, tapi bukan antagonis yang mencak-mencak kayak orang gimana ya? Iya. Antagonis yang sering kita lihat. Dan aku di sini lebih diminta acting coachnya untuk mainnya itu di mata gitu. Jadi lebih kelihatan judes dan jahat iya, ya. kayak gitu. Jadi lebih masuk ke dalam, bukan yang teriak-teriak yang gimana gitu. Jadi ke situ kesulitannya. Oke, siap. Kamu anak kesulitannya ada nggak? Apa? Kesulitannya Iya. capek sih ya. Capek ya. Mendalami peran Andira nih sangat melelahkan sih, kesulitannya itu aja. Cuma karena sangat menarik perannya, jadi semangat banget sih kita karena penasaran terus kan, ini apalagi nih mau ini serunya diapain ya gitu, bagusnya kondisinya akan seperti apa, itu tuh kita semangat banget sih. Cuma tantangannya sih capek banget mendalami perannya Andira. Ya, itu dia. Tadi kesulitannya udah, karakternya masing-masing udah. Tepuk tangan dulu. Sebelum kita lanjut, kita mau main games dulu nih. Fiksi atau nyata? Jadi gini, gue akan bacain 2 buah kalimat. Salah satunya fiksi, salah satunya nyata. Yang tahu angkat tangan ya. Yang nyata yang mana di antara 2 ini? Oke? Oke ya? Oke. Soal pertama, yang bisa jawab dapat hadiah dari akuntan Momen Jibuja. Soal pertama tentang Jeff Smith. Saya pernah belajar menjadi penyelam profesional di Australia. Yang kedua, saya pernah bercita-cita jadi pemain bola sejak SMP. Yang mana yang nyata, yang mana yang fakta? 3, oke. Siapa namanya? Shana. Yang mana yang nyata, yang mana yang fakta? Nebak aja ya. Iya. Yang jadi sepak bola itu kan. Bener nggak pernah pengen jadi pemain sepak bola pas SMP? Itu yang fakta. Fakta. Wes, betul. Tapi kenapa nggak dilanjutin? Dibelah CL kiri kanan. Ah, kiri kanan gimana ceritanya? Main bola. Aduh, sayang banget. Kalau bodinya main bola. Tuh, kasih hadiah dong. Ini yang udah jawab kan kasih hadiah, kasihan banget. Hadiahnya apa nih? Tumbler, wow, mantap. Yang kedua ya, tebak yang mana yang fakta. Aisyah Akila pernah jadi finalis kompetisi nyanyi di usia 10 tahun atau pernah ikutan audisi pencarian bakat Biskuat. Yang mana yang fakta? Oke. Siapa namanya? Rudi. Halo, ordal lu ya. Ordal nih Rudi nih. Udah nggak apa-apa dah. Yang Ayo, mana? bener ayo. Mas Billy ke depan enggak, Mas? Yang Biskuat itu fakta. Iya benar. Oh iya. Itu tahu aja.
lain loh. Yang mau kue gitu. Siapa mau kue itu lu? Bukan aku. Oh, bukan itu. Aku oke kok kak, aku oke kok. Oke. Tenang. Yang penting sekarang sudah menjadi macan ya. Hadiah dong. Lucu banget kayak ikutan bisku. Amazing. Oke, thank you Ardal. Gak apa-apa. Oke, next. Foni Felicia. Yang mana yang fakta ya? Yang pertama, saya pernah belajar bahasa Spanyol selama 2 tahun di luar negeri. Yang kedua, saya pernah mendapatkan tawaran audisi untuk jadi artis K-pop. Siapa yang tahu? Oke. Siapa namanya? Muhammad Reza. Rumahnya di mana? Wah, ini pasti ketua Fonzi Mania cabang Jakarta Timur nih ya. Yang mana yang fakta? Audisi K-pop. Benar, pernah ditawarin buat audisi K-pop. Wow, terus gimana audisinya? Aha. Cuma setelah pikir-pikir aku kayak udah too old gitu. Tuh yang Serius, bener. jadi kan kalau latihan itu biasanya dari umur 17-an, 15 tuh udah latihan kan. Aku udah 22 kalau misalnya pas itu jadi merasa aku udah terlalu tua, akhirnya aku nggak ya. Wow, mereka artis K-pop. Harus sekarang udah setara jadi Blackpink ya. Aduh. Oke, mantap Muhammad Reza. Pinter dia. Apa nih? Oh, tote bag. Tapi Muhammad Reza tahu dari mana? Fansu pernah tawarin? Ya, Oke. Tanpa penjelasan ya. Pokoknya tahu ya. Oke, siap. Ryan Winter. Yang mana yang fakta ya? Saya dulu sempat berlatih balet selama setahun. Atau pernah reguleran di kafe. Mana yang fakta? Ya, siapa namanya? Aduh, punya jauh. Ya, namanya siapa? Tika. Oh, Cika. Kalau banget. Udah Pak, jawabannya mana? Reguleran di kafe atau balet setahun? Reguleran di kafe, bener gak? Ya benar. Wow, keren Cika. Oke lagi. Cika. Ini apa? Oh ini perlengkapan pedicure dan manicure kalau nggak salah. Mahal itu mah, gila. Emangnya titik kaya nih film. Oke. Next. Berapa lama tuh reguleran di kafe? 5 bulan. 5 bulan. Main apa nyanyi? Vokalis dan pianis gitaris. Lagu Indonesia paling lo suka apa sih? Indonesia yang suka tuh paling Dewa. Dewa yang mana? Dewa yang apa tuh judulnya? Gimana sih? Wah ini Dewa masa nggak tahu sih? Soalnya nggak terlalu yang banyak dengerin lagu ini ya. Oh, sombong. Seringnya denger band-band Kamboja nih pasti ya. Dewa yang mana sih? Apa nyanyi dikit. Yang mana nih lagunya? Yang lu suka nyanyi di kafe yang mana? Kafe? Banyak, apa ya? 3, 2. Lagu Dewa nih? Iya. Oh. Ya. Suara Indonesia membuatku berdaya. Ayo semua. Ingin jumpa bersama aku beri kamu Tuhan kerinduan yang terpendam. Oke. Muhammad Reza lu benci sama Dewa ya? Kenapa cemburu mulu sih ya? Bisa ceria nggak sedikit? Oke, next. Lorenzo. Oh langsung galau. Pantesan killer. Lorenzo Gibbs.
Fiksi atau nyata ya? Saya pernah menjuarai turnamen basket tingkat nasional. Atau saya punya band bareng sama Ryan Winter. Oke. Nama siapa Om? Om Indra, yang nomor 2. Tahu dari mana Om? Oh, bener nih. Betul. Regular di kafe juga bareng nggak? Sekarang belum sering sih. Sekarang belum sering. Ya cuman udah ada beberapa lagu, jadi kalian kalau belum tahu band kita namanya Apple Mint, kalau kalian Apa namanya? Kita. Namanya apa? Apple Mint. Oh, Apple Mint. Ada di Instagram, di Spotify, di mana? Ada di semua platform kesayangan kalian. Asik. Halo, Yorobun. Mantap. Punya band berdua loh, keren loh. Thank you. Jessica Tamara. Fiksi atau nyata? Saya suka memasak dan punya resep keluarga rahasia untuk membuat rendang. Atau saya punya keinginan untuk membuka restoran lapo. Lapo, serius nih? Oke, yang mana yang nyata, yang mana yang fakta? Restoran rendang, restoran rendang. Resep rendang atau lapo? Siapa namanya? Afrian, jawabannya apa? Restoran lapo. Bener nggak restoran lapo? Benar. Wow. Kenapa pengen banget? Sekarang doyan banget ke lapo ya? Setiap minggu? Enggak, karena kan aku Batak Kak, jadi aku kayak berpikir pengen punya lapo gitu, kayak lucu gitu lah. Lucu? Lapo lucu? Serius lo? Kayaknya seru gitu. Oh iya seru, iya. Itu kalau lucu kayak serius. Hadiah, thank you. Kira-kira bakalan diwujudin kapan? Ya, secepatnya lah Kak. Secepatnya ya? Wah, lucu banget ya. Kita datang makan di Lampung hasilnya gini. Ayo kan sih. Oke, next. Vanilla Sinukaban. Fiksi atau nyata? Saya punya gelar sarjana di bidang arsitektur. Yang kedua, saya pernah digangguin setan di hotel. Ada yang mau jawab? Mana Tommy? Tom, sini dulu Tom. Ih, apa? Ih, kok Alif. Palingnya itu. Oke. Alif. Kesannya dia. Tunjuk tangan kan itu. Tom dulu. Lu dalam ruangan pakai kacamata itu ngapain sih Tom? Biar apa Tom? Ayo Alif, jawab Alif. Alif. Nih, siapa namanya? Namanya Salah. Salah. Yang mana? Ada nih Femina Situ Kabar. Dia pernah punya gelar sarjana arsitektur atau pernah digangguin setan di hotel? Arsitektur. Ya betul, pernah digangguin setan di hotel. Keren. Tapi nggak apa-apa, kita kasih hadiah. View. Oh titik kaya, lu benar salah nggak sih? Sini dulu. Nggak boleh. Tahu lu. Oke. Gabriel Prince. Wow. Saya pernah jadi pemain tenis profesional sebelum jadi artis, atau saya cuma punya satu mantan pacar seumur hidup. Oh, agak meragukan ya. Ada yang tahu jawabannya? Ya gini. Namanya siapa? Kansa, jawabannya adalah satu mantan pacar seumur hidup, benar? Oh iya? Gak mungkin bro. Beneran bro. Tadi punya pacar nggak sekarang? Dan mantannya cuma satu. Kenapa? Karena nggak ada alasannya sih, emang kejadiannya kayak gitu aja. Masa? Dia aja tadi yang jelek mantannya 3. Masa lu datang ke mantannya 1? Ngapain sih? Sorry. Tapi saya belum punya pacar lagi. Berapa lama udah single?
3 tahun. Oh iya, kurang lebih 3 tahun. Keren. Semoga teman-teman pacar lagi ya. Amin deh. Amin deh, amin deh. Kak Mona Ratuliu. Saya suka sekali nyanyi dan pernah menjadi penyanyi latar untuk sebuah band, atau saya pernah nulis buku tentang parenting. Oke. Namanya siapa? Nadia jawabannya? Ini mas. Berarti itu pasti bener ya kalau gitu ya. Benar. Oke, apa sih isinya buku parenting tuh? Aku punya 2 buku, yang satu judulnya parenting, tingnya ting pikir. Oh iya. Supaya orang tua tuh mau apa ya, banyak belajar lah buat anak-anaknya. Yang kedua judulnya digital parenting. Tentang gimana cara mengelola anak-anak yang berbeda. Aduh, tuh berat tuh kayak sekarang ya. Betul. Oke. Ini terakhir kayaknya nih. Farah Akbar. Saya adalah ahli dalam memainkan alat musik tradisional gamelan. Atau saya pernah jualan takjil di bulan puasa. Udah tadi belum? Tadi jawab apa ya? Tadi jawab yang mana? Hah? Oh iya, nggak boleh masalah itu kalau gitu. Siapa namanya? Oh Naila, jawabannya adalah lomba. Agak ada dari dua tentang lomba. Yang pertama, ahli dalam memainkan alat musik tradisional atau pernah jualan takjil di bulan puasa. Iya betul. Jualan takjil bener? Benar. Oh iya? Iya benar. Kapan? Bulan Ramadan. Oh iya. Masa di Natal jualan takjil? Lalu Tahun ini jualan apa? Itu jualan apa? Jualan gorengan sama minuman. Waktu itu lagi bikin konten YouTube aja sih sama teman waktu itu, diajak sama teman. Oke. Wah. Fatah hadiahnya dong. Acara yang aneh. Udah dikasih lewat gua dong harusnya. Oke lah, kalau gitu ini yang pertama udah selesai. Jadi mungkin case-nya duduk dulu kali ya di tempat yang lain, karena abis ini kita bakalan nonton bareng behind the scene buat acara ini. Keseruan-keseruannya kayak gimana aja, gak cuma terjadi di series tapi di proses pembuatannya juga. Kita nonton dulu kali sebentar ya. Silakan. Ya, tapi ada dia gimana nih? Foto bareng dong, foto bareng.